Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Trisetia dengan NIM 340221001. Baik, di sini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana cara menghitung Profitability Index, Break-Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, dan Benefit Cost Ratio atau BCR. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama yaitu Profitability Index atau PI. Nah, di sini datanya sama dengan data NPV ya, Net Present Value. Kemudian kita langsung saja menghitung Profitability Index-nya sama dengan Present Value dibagi dengan investment, kemudian enter. Total present value dibagi initial investment. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung BEP ya, yaitu Break-Even Point. Nah, di sini perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit, biaya tetap sebesar Rp2.000.000 dan biaya variabel yaitu Rp2.500.000, sedangkan variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi dengan menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Kemudian kita akan analisis BEP pendekatan matematik. Pertama kita totalkan penjualan ya, yaitu rumusnya sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Enter. Hasilnya 5 juta. Kemudian biaya variabel dibanding penjualan sama dengan biaya variabel per unit dibagi 250, yaitu dari harga jual per unit ya. Enter. Hasilnya 0,5. Lalu kita akan menjumlahkan BEP dalam unit, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, berarti yang ini kurung tutup, kemudian enter. Maka hasilnya 16.000. Lalu BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit, berarti yang ini dibagi harga jual per unit, berarti yang ini tutup kurung, enter. Maka hasilnya 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Kemudian perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai Rp4.000.000. Kemudian kita akan mencari PR atau Profitability Ratio. Nah, di sini terdapat banyak soal ya. Nah, yang pertama yaitu mencari profit margin atau PM. Di sini PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut, yaitu nomor 1 tahun 2011 sebesar Rp4.000.000. Sebesar Rp24.000.000 saudara sebagai
perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Nah, di sini cara menghitung PM atau profit margin yaitu caranya sama dengan dalam kurung 4 juta dibagi 24 juta ribu rupiah, kemudian tutup kurung, kemudian dikali 100%. Enter. Kemudian ininya dalam bentuk persen ya, berarti yang ini. Nah, kemudian yaitu earning power atau EP. Nah, di sini PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta ribu rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menganalisis earning power. Sama dengan dalam kurung 4 juta dibagi 15 juta, kemudian dikali 100%, kemudian enter. Nah, ininya bentuk persen ya. Kemudian untuk return on investment yaitu caranya sama seperti tadi ya. Nah, di sini soalnya kita baca terlebih dahulu ya. CV Keisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta ribu rupiah, TI tahun 2011 sebesar 12 juta ribu rupiah. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Sama dengan buka kurung 4 juta dibagi 12 juta ribu rupiah, kemudian tutup kurung, kali 20%, enter. Nah, maka hasilnya 7%. Kemudian untuk menghitung rentabilitas modal sendiri untuk mencari IAT di sini yaitu caranya NOP dikurangi buka kurung NOP dikali dengan interest, kemudian ditambah dengan NOP, kemudian dikali dengan taxes. Nah, di sini dengan 8.500.000 rupiah. Kemudian cara menghitung rentabilitas modal sendiri yaitu caranya sama dengan buka kurung IAT dibagi dengan modal sendiri 20 juta ya, kemudian dikalikan dengan 100%, enter. Ininya kebentuk persen ya, maka hasilnya 43%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung benefit cost ratio atau BCR. Nah, di sini soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar rupiah. Ditemukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah benefit atau cost ratio dari proyek pengairan tersebut di atas. Nah, di sini cara menghitung B atau C rasio yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, kemudian enter. Maka hasilnya 1,26. Selanjutnya yaitu benefit dan cost tidak tetap, dimana soalnya yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, kedua sebesar 8%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional 20 juta.
Keuntungan proyek pengairan sebesar 126 juta per tahun. Kemudian kita akan menghitung biaya tahun pertama. Nah, B atau C rasionya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, kemudian enter. Maka hasilnya 1, berarti termasuk ekonomis ya. Kemudian biaya tahun kedua sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, kemudian enter. Dan ini pun sama ya cara menghitungnya, benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Yang pertama berarti ekonomis, dan yang ini tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Lalu untuk tahun kedua yaitu ekonomis karena lebih dari 1 ya. Kemudian biaya tahun ketiga itu tidak ekonomis ya, karena kurang dari 1. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.